Pernah nggak sih kalian ngerasa gelisah banget? Kayak bener-bener nggak bisa tidur, pikiran kemana-mana, hutang menumpuk tapi uang nggak ada. Rasanya dunia kayak nutup pintu dari segala arah. Saya tahu rasanya, dan itu bukan hal yang mudah. Teman-teman, saya tahu betul rasanya bangun pagi dengan hati berat. Pikiran langsung disambut angka-angka yang menghantui. Tagihan ini, cicilan itu, pesan masuk dari orang yang menagih janji. Rasanya kayak hidup gak ada ruang untuk bernapas. Kadang kita nanya ke diri sendiri, sampai kapan begini? Apa saya memang ditakdirkan hidup dalam hutang? Tapi pelan-pelan saya sadar, bukan itu pesan yang ingin Allah sampaikan. Ujian itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat padanya. Saat saya mulai mendekat pada Allah, bukan hanya lewat doa biasa, tapi dari hati yang benar-benar jujur, saya mulai merasakan ketenangan. Tahajud malam memberi ruang buat saya menangis tanpa malu. Saat dunia nggak ngerti, Allah selalu mengerti. Saya belajar satu hal penting. Ketika kita pasrah, bukan berarti menyerah. Pasrah itu saat kita bilang, "Ya Allah, saya sudah berusaha. Sekarang saya serahkan sisanya kepadamu." Dan dari situ lahirlah ketenangan. Saya juga mulai menulis hal-hal kecil yang patut disyukuri. Ada hari ketika saya nggak punya uang, tapi masih bisa makan. Ada hari ketika saya nggak punya jawaban, tapi masih bisa berdoa. Dan itu cukup untuk melanjutkan hidup satu hari lagi. Teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa pertolongan akan datang bersama kesabaran." Ini bukan sekedar motivasi, tapi janji yang Allah berikan. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Saya juga mulai menyedekahkan hal kecil, bukan uang besar. Kadang hanya nasi bungkus atau minuman untuk orang di jalan. Tapi entah kenapa, rezeki mulai datang tanpa saya duga. Bukan besar, tapi cukup. Dan kadang cukup adalah bentuk rezeki yang paling indah. Buat kalian yang sekarang merasa sendirian, merasa gelap, merasa terhimpit, tolong dengar baik-baik. Ini bukan akhir cerita. Ini awal perjuangan, awal perubahan. Allah sedang menyiapkan sesuatu. Mungkin bukan yang kamu minta, tapi pasti yang kamu butuhkan. Kalau kamu masih bisa berdoa, kamu masih punya harapan. Kalau kamu masih bisa menangis dalam sujud, kamu masih punya kekuatan. Dan kalau kamu masih bisa mendengar kata-kata ini, artinya kamu gak sendiri. Teman-teman, hidup memang tidak selalu mudah. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum terlihat. Kita bangun setiap pagi dengan harapan yang sama, tapi jalan keluar masih tertutup rapat. Dan itu sungguh melelahkan. Tapi jangan biarkan lelah itu merampas keyakinanmu. Jangan biarkan gelapnya hari ini mematikan cahaya harapan yang ada di hatimu. Allah tidak pernah tidur. Doamu mungkin belum dijawab hari ini, tapi bisa saja esok, atau lusa, atau pada waktu yang paling tepat menurutnya. Dan saat itu datang, kamu akan sadar, segala sabar dan doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Ingatlah, bahkan Nabi Yunus pun pernah merasa terperangkap. Tapi dalam gelapnya perut ikan, ia berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Dan dari tempat yang mustahil, Allah bukakan jalan keluar. Kamu mungkin belum tahu,
bagaimana caranya keluar dari utang hari ini. Tapi kamu tahu siapa yang bisa menolongmu. Allah Maha Tahu, Maha Kaya, Maha Penyayang. Selama kamu masih bisa menangis dalam sujud, masih bisa menyebut namanya dengan jujur, itu artinya kamu masih diberi kekuatan. Jangan remehkan kebaikan kecil, doa singkat, langkah pelan, karena semua itu bisa menjadi jalan menuju pertolongan yang besar. Hari ini belum selesai, perjalananmu belum berakhir. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap, dan jangan berhenti berdoa. Karena mungkin jawaban itu sedang dalam perjalanan. Dan kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Semoga Allah lapangkan jalanmu, semoga sabar selalu menemanimu, semoga kamu tidak sekedar keluar dari hutang, tapi juga keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih dekat kepadanya, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Jazakumullah khairan teman-teman, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa cahaya itu selalu ada, meski saat ini belum terlihat.